Kondisi bengkel sore ini Panther sudah jadi. Dia ini blazer, kita transmisinya kita selesaikan. Kemudian nih si proletnya kemarin sudah diucap 1 minggu. Transmisi, mesin nggak ada masalah, semua nggak ada masalah, hanya ada kendala di dinamo strom. Kombi sudah selesai, hidup sudah ya, kondisi hari ini. Oke, jumpa lagi dengan Om Sun. Jumpa lagi dengan Om Sun, sharing ilmu sistem pengapian sistem pengisian baterai atau alternator. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Om Sun, sharing ilmu dengan Om Sun. Semoga sharing ilmu ini ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Semoga subscribe menjadi amal baik panjenengan, menjadi perseduluran, persahabatan, dan sharing ilmu ada manfaatnya. Sore ini Om Sun akan sharing ilmu tentang sistem baterai, sistem pengisian baterai. Kadang-kadang mobil tiba-tiba tidak bisa dihidupkan karena tidak bisa di start, gitu, tidak bisa dihidupkan. Maka kali ini Om Sun mau sharing ilmu dengan panjenengan semua. Oke? Sharing ilmu sistem pengisian baterai supaya mobil panjenengan selalu tak jereng, mudah dihidupkan. Oke, mari kita ikuti. Oke, sistem pengapian. Sistem pengisian baterai tidak berfungsi dengan baik. Dampaknya kalau mobil kita hidupkan sulit, tidak mau start. Biasanya cuma cetek atau cetek set, mesin tidak mau start dengan baik. Hal ini diakibatkan karena tegangan listrik pada aki atau baterai tidak bagus atau kurang ya. Biasanya itu terjadi pada baterainya atau sistem pengisian baterai, yaitu alternatornya, dinamo stromnya lah kalau bahasa orang umum biasa bilang dinamo starternya. Pada baterai jadi diwaspadai kalau biasanya kita lihat di indikator. Nah, itu indikator baterai CHG, gambarnya baterai. Tuh CHG, gambarnya baterai. Ini kalau kita kontak sebelum mesin hidup merah. Tapi kalau begitu mesin hidup tak jereng gitu, ini mati gitu. Jadi kalau di dalam perjalanan ini menyala merah, ada kemungkinan sistem pengisian baterainya atau baterainya tidak sempurna. Akan mengakibatkan mobil sulit dihidupkan, tidak mau start. Oke, kita cek untuk baterainya dan alternatornya. Oke. Kita cek kenapa mobil tiba-tiba tidak bisa start, kemudian tenaga tidak mampu memutar mesin karena tegangan listriknya pada baterai atau aki tidak ada. Nah, ini baterainya masih bagus. Kita cek, ternyata masih bagus, tapi kadang-kadang tiba-tiba sulit dihidupkan. Tegangan listrik pada baterainya tiba-tiba hilang setelah digunakan perjalanan. Ternyata salah satunya penyebabnya adalah
alternator. Ini alternator atau disebut dinamo strom. Alternator fungsinya untuk mengisi tegangan listrik pada baterai. Ya, kita ceknya nanti kalau pada waktu mesin hidup, nah, ini kemudian diginiin, didekatin gini dengan kunci, gini dengan kuncinya. Ini ada magnetnya, nyedot ada magnetnya, berarti ini tidak masalah. Ini tidak ada, kemarin tidak ada magnet, tidak ada tegangan magnetnya, tidak nyedot gitu. Dalam bahasa biasa tidak nyedot, tidak narik. Nah, berarti ininya alternatornya ada masalah. Oke, coba kita servis supaya panjenengan pemilik mobil bisa sharing ilmu, nambah ilmu. Oke, kita bongkar alternator atau dinamo starter bersama tim ahli kami. Oke. Iya, oke. Kita lepas dinamo stromnya atau alternatornya karena ada kendala di pengisian. Nah, supaya tidak ada masalah, baterainya bisa isi dengan bagus dan indikatornya tidak nyala, maka kita cek sekalian alternator atau dinamo starternya. Nah, kemudian nih Bapak ahlinya baru akan mengecek. Dan kita cek semua, termasuk jaringan kabelnya, supaya pengisian pada baterai normal. Karena ini mesin diesel KBD 26, kalau mau dihidupkan harus dipanaskan, sehingga membutuhkan aki atau baterai yang cukup bagus termasuk pengisiannya. Karena pada waktu awal dihidupkan harus dipanaskan businya, gitu, harus dipanaskan. Jadi masih menggunakan sistem pemanas, mesin 23 miliknya Isuzu. Bandel, memang bandel luar biasa, tenaganya besar ya, tapi kalau menghidupkan harus dipanaskan dulu beberapa detik sehingga baterainya betul-betul harus normal, termasuk pengisiannya. Ini mulai akan dilepas. Oke. Nanti setelah dilepas akan dicek apakah kabelnya ini tersambung semua, karena ini baru restorasi. Oke. Sore ini kita korek pengisiannya. Nah, ini sudah kita lepas, kita cek semua dinamo stromnya, alternatornya, karena pengisiannya kecil gitu. Baru kita cari kendalanya supaya baterainya terisi dengan bagus. Nah, ini bapaknya, ahlinya dinamo yang cukup berpengalaman untuk mengecek gitu. Nah, ternyata ini bersihin supaya pengisiannya bagus. Setelah dicari ternyata ini alternatornya ini coilbusternya nggih Pak. Nggih. Coilbusternya sudah pendek sehingga tadi ada yang satu nempel, satu tidak ada nempel, sehingga kadang-kadang sistem pengisiannya tidak sempurna. Tidak sempurna dan indikatornya nyala, indikator pada dashboard nyala, akinya, akinya nyala gitu. Nah, ini dibersihkan semua, kita korek karena akan menjadi mobil antik. Nanti coilbusternya supaya bisa terisi dengan bagus, full pengisiannya. Oke. Nah, ini bapaknya
yang ahlinya dinamo berpuluh-puluh tahun untuk dipercaya untuk mengorek dinamonya. Oke, ini mulai dipasang, nanti diganti coil booster, terus akan kita coba. Oke. Sudah selesai dibersihkan semua, dicek. Nah, ini coil boosternya diganti supaya ganti baru. Coil boosternya 2 diganti baru supaya pengapiannya terisi penuh, karena ini mesin diesel, jadi harus betul-betul sistem pengapian baterainya, akinya harus bagus, kalau enggak hidupnya. Dan ini mesin 2.3 belum, masih harus ada pemanasnya, jadi harus beberapa detik harus dipanaskan sebelum di start, sehingga perlu sistem pengisian baterainya harus betul-betul bagus. Nah, ini sama bapaknya, ahli dinamonya, diganti coil boosternya sekalian. Nanti kita cek hasilnya bagaimana. Oke. Cek semua pakai avometer. Nah, itu teliti sekali jaring kabel, jaringannya dicek avometer. Ini dicek pakai avometer, yakin bahwa semua tidak ada kendala, jadi dicek sebelum dipasang. Oke. Kemudian coil boosternya diganti baru, itu sudah pendek, ganti baru. Mulai tahap dirangkai kembali. Jadi tadi kabel-kabelnya, lilitannya, maniknya dicek pakai avometer, kondisi bagus semua. Ini mulai dirangkai, nanti terus coil boosternya diganti baru. Itu panjangnya kira-kira 1,5 meter, tinggal 1 cm kurang, sehingga pengisiannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak. Apalagi yang satu tadi pendek, jadi sudah nggak nyambung. Oke, kita tunggu hasilnya. Oke, pengecekan alternator dinamo strom sudah selesai. Kemudian kita cek semuanya, kita cek juga pakai avometer, semua normal. Kemudian kita ganti coil boosternya. Nah, ini akan dicek pakai avometer. Terakhir pengecekan, cek pakai avometer, dicek avometer sebelum dipasang pada dukanya. Nah, selesai. Oke, nah selesai sama bapaknya. Oke, iya, oke, dipasang. Pasang di dinamonya, dipasang kembali. Oke. Pemasangan dinamo strom atau alternator sudah dicek semua. Oke, sharing ilmu sore ini telah selesai.
tentang sistem pengisian baterai alternator supaya mobil panjenengan selalu tek jereng mudah dihidupkan, lancar di jalan, aman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga menjadi seduluran kita, menjadi saudara selawase lawas saking kersane Gusti Allah, dan channel Om Sun bisa tetap berkembang, sharing ilmu dengan panjenengan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih subscribe-nya, semoga menjadi amal baik panjenengan, sehat selalu, lancar rezekinya, aman, nyaman, hush. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sharing ilmu sore ini telah selesai tentang sistem pengisian baterai alternator supaya mobil panjenengan selalu tek jereng mudah dihidupkan, lancar di jalan, aman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Semoga menjadi seduluran kita, menjadi saudara selawase lawas saking kersane Gusti Allah, dan channel Om Sun bisa tetap berkembang, sharing ilmu dengan panjenengan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih subscribe-nya, semoga menjadi amal baik panjenengan, sehat selalu, lancar rezekinya, aman, nyaman, hush. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.